Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Karibau pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Aini Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini di antaranya. Penemuan mayat tak berbusana gegerkan warga. Juga diterlantarkan pasien BPJS tewas. Suami istri menganiaya 3 asisten rumah tangganya. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Seorang pria ditemukan tewas mengapung di atas sungai Dusun Cambaya, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Pria tersebut diduga merupakan korban hilang usai terseret arus banjir. Penemuan jasad pria tanpa busana ini menggegerkan warga. Oh, tahu kayak mau, ya tahu. Warga Dusun Cambaya, Desa Alaere, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria tanpa busana yang mengapung di Sungai Cambaya. Jasad korban pertama kali dilihat oleh warga setempat saat mayat tersebut mengapung dan melintas di atas sungai. Warga pun kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Proses evakuasi ini dilakukan oleh tim BPBD Maros dengan menggunakan perahu karet, kemudian jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Lapalalui untuk dilakukan pemeriksaan. Diduga jasad pria tanpa identitas ini merupakan korban bencana banjir yang melanda Kabupaten Maros beberapa waktu lalu dan diperkirakan meninggal dunia sekitar 4-5 hari kemudian baru ditemukan. Pada hari ini dengan kondisi jasad membengkak serta mengeluarkan bau menyengat hingga sulit dikenal. Sejak kejadian banjir tanggal 11-12, olehnya itu melalui kesempatan ini juga kami himbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Maros pada khususnya yang apabila merasa kehilangan keluarga terutama pada saat kejadian banjir kemarin agar segera melaporkan ke petugas terdekat, polsek atau pemerintah, kantor kecamatan, kantor kelurahan. Hingga saat ini BPBD Maros melaporkan data korban jiwa atas bencana banjir di Maros berjumlah 3 orang. Pihaknya pun menghimbau pada warga yang kehilangan anggota keluarga untuk segera melaporkan ke pihak berwajib. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, News melaporkan. Seorang pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Siloam Bangka Tengah, Bangka Belitung meninggal dunia diduga akibat diterlantarkan pihak rumah sakit saat kondisi kritis. Keluarga pasien yang tak terima dengan kejadian tersebut mengancam dan memviralkan rumah sakit di media sosial. Mau tahu, kecuali mama saya ditanganin dari tadi pagi, oke, nggak apa-apa. Tapi mereka bilang penuh, itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Itu yang bikin saya sakit hati, tau nggak? Ternyata ini kosong dari kemarin, tau nggak? Tini, warga Bangka Belitung mengamuk di Rumah Sakit Siloam Bangka Tengah setelah mengetahui ibunya yang dirawat meninggal dunia. Yang bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Menurut Tini, pihak rumah sakit sengaja menelantarkan ibunya yang butuh perawatan darurat di ruang ICU karena kondisi kritis. Namun pihak rumah sakit malah menyebutkan ruang ICU sedang penuh pasien. Korban sebelumnya menjalani operasi untuk amputasi kaki. Setelah beberapa waktu korban mengalami nyeri dan gatal-gatal. Sebelum akhirnya kondisi korban mulai drop dinyatakan kritis hingga meninggal dunia. Mama saya ini kritis tuh dari subuh, saya bilang. Dari pagi dokter udah nyaranin masuk ruang ICU, saya bilang gitu. Tapi kenapa dibilang penuh? Jam 1 pun saya masih nuntut di atas minta ruang ICU, kalian masih bilang penuh, saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa sama mama saya bilang gitu. Saya tuntut kalian semua, saya bilang. Saya viralin kalian semua, saya bilang gitu. Harusnya mama saya ditanganin dari pagi loh, saya bilang. Ruang ICU ini kosong dari malam, saya bilang gitu. Kenapa kalian masih bilang penuh? Pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang. Pihak BPJS akan mengambil langkah tegas hingga ancaman terberat yaitu pemutusan kerjasama. Berdasarkan keterangan-keterangan ini tentu nanti kita akan menyimpulkan apakah memang terjadi maladministrasi dan bahkan mungkin mal lainnya, mal praktek dan lain-lain gitu dalam kasus ini.
dan tentunya nanti akan kita tidak lanjuti jika memang terbukti dalam bentuk surat peringatan kepada Rumah Sakit Siloam sebagai bentuk sanksi yang bisa kami keluarkan, sanksi administratif yang bisa kami keluarkan selaku pihak yang menjalin kontrak dengan Rumah Sakit Siloam. Bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ruang ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Pasien ruang ICU itu keluar tadi malam dirawat di lantai 7. Itu ada tetangga kita yang dirawat di ICU, dia bilang dari semalam tuh udah kosong. Mama saya tuh kritis dari tadi malam, dibiarin dia bilang ruang ICU penuh. Suruh dioper ke rumah sakit lain. Nggak ada konfirmasi, percuma. Saya tuntut ini ya. Tau nggak? Sementara pihak rumah sakit hingga saat ini belum memberikan keterangan apapun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku curanmor sampai keluar masuk hutan layaknya film action. Seperti apa? Berikut liputannya. Terus layu. Bak di film action, aksi unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan ini mengejar pelaku curanmor MU yang sudah lama buron. Awalnya upaya pengejaran ini nyaris gagal karena pelaku berusaha kabur melalui belakang rumahnya. Pelaku yang larinya cukup gesit ini lari ke kawasan hutan. Meski demikian, polisi berhasil mengepung lokasi dan menangkap pelaku. Alhamdulillah si M ini kami tangkap, kami berusaha amankan. Setelah kami dalami juga, ternyata M ini yang kami kejar merupakan seorang residivis yang baru keluar 2 tahun yang lalu. Yang bersangkutan sudah 2 kali masuk. Yang pertama kena 4 bulan, yang kedua kena 5 tahun. Yang saat ini nanti coba kita maksimalkan. Tidak hanya melakukan pencurian, pelaku juga menjadi penadah bagi barang-barang curian dari rekan-rekannya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Seorang istri yang menderita stroke di Brebes, Jawa Tengah dianiaya oleh suaminya. Kejadian ini terekam kamera CCTV. Pasca peristiwa tersebut, salah seorang anak melaporkan ayah kandungnya ke polisi. Aksi kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan seorang suami di Brebes, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku menendang dan memukuli istrinya yang menderita stroke. Akibatnya korban berinisial LS, 55 tahun, warga desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mutiara Tanjung, Brebes. Anak korban yang didampingi Ormas Pemuda Batak Bersatu mendatangi Mapolres Brebes untuk melaporkan ayah kandungnya NS dan kakak pertamanya BS yang ikut melakukan kekerasan terhadap ibunya. Dugaan sementara motif penganiayaan karena permasalahan rumah tangga. Jadi kejadian itu berulang-ulang terus. Ya sudah bisa dibilang hampir tiap hari itu sering dipukulin. Sejak tahun berapa itu? 3 tahun. Jalan 3 tahun. Kini anak korban berharap ayah dan kakak kandungnya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi penganiayaan yang dialami ibunya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tasjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1446 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut. Pertama, terkait dengan Ramadan 1446. 1. Pada hari Jumat Legi 29 Syakban 1446 Hijriah atau 28 Februari 2025 Masehi, ijtima jelang Ramadan terjadi pada pukul 7
pagi lebih 46 menit 49 detik WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam untuk di Yogyakarta yaitu plus 4 derajat 11 menit 8 detik sehingga hilal sudah wujud. Pada saat matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk, karena itu hilal sudah wujud. Di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Kedua terkait dengan bulan Syawal 1446 Hijriah. Pada hari Sabtu Kliwon 29 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 29 Maret 2025, ijtima jelang Syawal 1446 terjadi pada pukul 17 lebih 59 menit dan 51 detik WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam untuk Yogyakarta yaitu minus 1 derajat 59 menit 4 detik, hilal belum wujud. Pada saat matahari terbenam Sabtu 29 Maret 2025 Masehi itu di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di bawah ufuk, hilal belum wujud. Karena itu umur bulan Ramadan 1446 Hijriah disempurnakan atau istikmal menjadi 30 hari. Karena itu di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi 8 pasangan bukan suami istri terjaring rahasia. Selengkapnya di seputar Aini Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Nah
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aini Sulsel. Terbukti mengenai 3 asisten rumah tangganya suami istri di Kelapa Gading, Jakarta Utara ditetapkan sebagai tersangka. Sadis, korban dipukul dan dianiaya dengan sapu lidi hingga terluka. Pelaku berdalih kesal korban bekerja tidak becus. Polisi menyelamatkan 3 asisten rumah tangga korban penganiayaan majikan di rumah mewah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. 2 korban mengalami luka di bagian bibir dan telinga setelah dipukul menggunakan tangan, sapu lidi hingga ditendang pelaku.
Dari pemeriksaan korban dan kamera CCTV, polisi menetapkan 2 orang tersangka pasangan suami istri majikan korban. Tak menutup kemungkinan daftar tersangka akan bertambah. Motif kedua tersangka kesal pada ketiga korban lantaran bekerja tak sesuai keinginan mereka. Ini kita masih dalami karena memang 2 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kemudian nanti akan berlanjut kepada tersangka lainnya. Korban ini bekerja tidak sesuai dengan keinginan, makanya dasar dari itu sempat dilakukan penganiayaan dan beberapa kali. Kasus ini terbongkar setelah seorang korban asisten rumah tangga kabur dari rumah pelaku dan melaporkannya ke Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Asyik berduaan di kamar indekos 8 pasangan bukan suami istri terjaring razia Satpol Pamung Praja di Majalengka, Jawa Barat. Mereka digiring ke kantor Satpol PP untuk dibina. Sejumlah pasangan tanpa ikatan pernikahan kedapatan berduaan di sejumlah kamar indekos di Majalengka, Jawa Barat. Mereka akhirnya tak berkutik saat didatangi petugas Satpol Pamung Praja yang sedang menggelar razia. Total ada 16 orang atau 8 pasangan bukan suami istri yang akhirnya diamankan petugas. Mereka merupakan buruh hingga mahasiswi. Selain berasal dari Majalengka, mereka juga berasal dari Sumedang dan Kuningan. Ke-16 orang ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Majalengka untuk didata dan dibina sebelum dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Di situ hanya sifatnya kos dan berpasangan yang terdapat di satu tempat dengan lawan jenis, akan tetapi statusnya bukan suami istri. Razia tempat indekos terus dilakukan Satpol PP Majalengka hingga bulan suci Ramadan nanti. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Belum genap sebulan Kementerian SDM menonaktifkan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Ahmad Muhtasar. Penonaktifan diduga akibat penggeledahan kantor Kementerian ESDM. Penggeledahan 3 ruangan di kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta berbuntut panjang. Dirjen Migas Ahmad Muhtasar dinonaktifkan dari jabatannya terhitung sejak Senin 10 Februari 2025. Ini kita lagi evaluasi internal, ya tentu dengan adanya proses evaluasi internal itu nanti akan dilihat ya bagaimana proses hukum yang berjalan. Jadi itu untuk kita lebih independen untuk melihat itu proses hukum. Menonaktifkan ya Pak? Ini permasalahan itu lagi dalam evaluasi. Oh, kalau itu per kapan Pak? Tapi penonaktifan penonaktifan akan kemarin sore. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM di Jalan Rasuna Said, Jakarta pada Senin 10 Februari 2025. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan alat-alat elektronik. Tim Liputan iNews melaporkan. Perhimpunan Pengembang Perumahan Real Estate Indonesia (REI) DPD Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja daerah 2025. Dalam rapat kerja tersebut, REI akan membahas program kerja terkait komitmen siap bersinergi dengan pemerintah dalam rangka mensukseskan program 3 juta rumah pemerintahan Prabowo. Rapat kerja Perhimpunan Pengembang Perumahan Real Estate Indonesia (REI) DPD Sulsel tahun 2025 digelar Senin 17 Februari di Makassar. Rapat kerja ini dihadiri oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Fajri Jufri dan Sekretaris Jenderal REI Raymond Arfandi. Ketua Panitia Rakerda REI Sulsel Ahmad Arista Gemilang mengatakan rakerda ini bertujuan bagaimana REI Sulsel akan total bersinergi dengan pemerintah, perbankan, dan prinsipal agar kinerja REI semakin baik serta REI akan berinovasi sehingga meningkatkan sektor ekonomi. Sekjen DPP REI Raymond Arfandi dan Ketua DPD REI Sulsel Mahmud Lambang mengatakan akan berkolaborasi dengan pengembang membangun kawasan kota mandiri dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Di dalam penyediaan 3 juta rumah tersebut tentu dengan sebuah konsep-konsep yang menarik, ya. Dan tadi 3 sinergi, inovasi dan adaptasi.
kita akan bersinergi, kita akan inovasi dengan produk-produk rumahan yang baru dan adaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Kami dari DPD Selatan terdiri dari kurang lebih 300 pengembang. Kami juga melakukan program kerja 30.000 unit rumah, terdiri dari 20.000 untuk rumah subsidi, kemudian 10.000 untuk rumah komersil. Dari 30.000 ini akan membangun daripada 300 pengembang yang ada di Selatan. Inilah bisa meningkatkan daripada perekonomian meningkat. Kenapa? Karena adanya membangun perumahan bisa meningkatkan daripada PAD masing-masing kabupaten kota. Sebagai rangkaian rapat kerja daerah, DPD RI Sulsel juga menggelar sejumlah kegiatan sosial seperti pembagian sembako dan penanaman 1.000 pohon. DPD RI Sulsel yang terdiri dari lebih dari 300 pengembang siap merealisasikan program pemerintahan Prabowo Gibran untuk bersinergi, berinovasi, dan beradaptasi membangun 3 juta rumah. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan melihat rincian gaji staf khusus kementerian. Kita juga akan melihat daftar jumlah staf khusus di masing-masing kementerian. Gaji untuk pegawai negeri sipil golongan 4 sampai dengan tahun 2025 antara 3,9 juta hingga 6 juta rupiah. Sementara tunjangan untuk staf sus menteri mencapai 27,6 juta rupiah. Total gaji dan tunjangan kinerja yang diterima staf khusus mencapai 31,5 juta rupiah hingga 33,9 juta rupiah. Nominal gaji ini diatur dalam Perpres nomor 10 tahun 2025 dan Perpres nomor 119 tahun 2017. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua